Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam kesehatan untuk kita semua. Tetap kita jaga protokol kesehatan supaya kita bisa berkumpul di Galatama Ikan Cupang A2. Oke, saat ini banyak sekali pertanyaan ya. Dari sesi pertama dan kedua, juga ketiga, keempat, mengenai ikan cupang aduan. Kemarin ada teman komentar, Bang, ikan anakan bisa dikasih cacing nggak kalau ikan aduan? Bisa dikasih cacing, tapi dari 1 bulan sampai 3 bulan ya, untuk pertumbuhan badan, supaya ikan itu pertumbuhannya rata ya, anakannya rata semua, jadi tidak berebutan makan. Bisa. Dan ada lagi satu pertanyaan, bagaimana supaya sisik ikan itu tebal? Ada caranya. Jadi ikan dari 1 bulan sampai 3 bulan bisa kita kasih pelet ya, pelet ikan cupang ada dijual. Namun pada saat kita mau kasih pelet, usahakan ikan itu keadaannya jangan kenyang ya, karena di peletnya itu kita harus kasih obat ya, obat itu kalak. 1 tablet ditumbuk halus, tablet dimasukkan ke tempat makanannya, diaduk. Nah, diaduk, setelah itu kita rendam dulu. Setelah kita rendam, baru kita kasih makan. Tujuannya kenapa? Supaya obatnya itu meresap dulu ke pakannya, karena dia berbentuk misalnya berbentuk makanan kering ya. Jadi itu selama 3 bulan, supaya satu, ikan itu tidak mudah sakit. Kedua, sisik tulangnya karena dia pakai kalak cukup baik. Nah, dari ikan yang sudah 3 bulan itu baru kita ren ya. Kita ren seperti kemarin ya, saya kasih tahu ren ikan ya, semacam ini. Ada lubang pembuangan dan lubang batas untuk ikan di jalan 4 bulan ya, 4 bulan. 4 bulan. Selama 4 bulan dia diren supaya ngepres badannya jangan sampai terlalu besar. Karena kalau kita main ikan terlalu besar ukuran medium, itu berantemnya kayak gini, ukuran medium cukup lama. Nah, saat ini rekan-rekan di Galatama Ikan Cupang, size yang kecil-kecil ini yang diambil ya. Nah, size kecil inilah yang biasanya lebih cepat bermainnya. Jadi harus tahu dulu tahapan-tahapan untuk merawat ikan. Jadi sudah 3 atau 4 bulan dari lubukan semacam ini ya, lubukan kita ambil, kita sortir ya kan, baru kita ren. Itu tahapannya. Untuk pakan ternak boleh pelet pada saat 1 atau 3 atau 4 bulan. Selanjutnya kita harus kasih kutu air atau encu, anak nyamuk ya istilahnya, dengan takaran jangan terlalu full. Biasanya teman-teman kalau kasih makan terlalu full, karena ikan itu jadi dedek. Misalnya dedek itu besar pertumbuhannya di rennya. Akhirnya pada saat kita ditimbang geramannya nggak masuk, sayang, jadi nggak ngadu kita. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bang, rawat ikan untuk aduan itu bagaimana sih Bang, supaya ikan itu agresif dan tidak mudah bacul ya pada saat diadu. Kadang-kadang pada saat turun ikan langsung pucet. Oke. Jadi teman-teman harus tahu, kalau ikan yang pada saat di kalangan masuk di renan semacam ini ya kan, masuk di toples ya, saya angkat toplesnya ya, saya angkat. Biasanya di kalangan itu
airnya itu pH-nya rata-rata 7 ya, karena untuk supaya menetralkan air biasanya pakai air isi ulang atau aqua. Nah, untuk menyikapi ikan kita tidak, tadi kita bawa agresif ikan dari rumah, tiba-tiba di kalangan tidak agresif, itu karena dia kaget air. Karena kita awalnya itu merawatnya kurang cermat ya, istilahnya cermat. Kita harus tahu dulu. Contoh, ada teman-teman yang nanya, beli ikan nih saya di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, Jakarta Timur. Ingat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur itu pH airnya beda. Utara sama Barat kebanyakan pH airnya tuh istilahnya garamnya cukup tinggi ya, kadar garam cukup tinggi, kadar garamnya cukup tinggi, sehingga ikan pada saat kena pH yang kadar garamnya rendah atau yang disebut pH 7, dia akan rembes. Dalam arti pada saat pernapasan dia agak lemah ya. Jadi lemah dia untuk menapas karena dia udah terbiasa dengan kadar garam tinggi. Jadi bagaimana menyikapinya kalau kita beli ikan itu dari utara atau dari barat, ya kan, atau dari daerah-daerah pesisir ya. Kalau orang di Jawa itu kayak teman saya yang di Cirebon, terusnya yang di Lampung, itu juga dia tanya, saya beli ikan Lampung, saya beli ikan Cirebon. Pada saat diadu, oh tiba-tiba ikannya begini bang, ya kan, kurang agresif. Nah itu karena setiap daerah itu ada perbedaan untuk pH air. Untuk menyikapi semacam itu, jadi teman-teman kalau beli ikan, tahu dulu di mana belinya, kualitasnya sudah tahu, ya kan, umurnya sudah matang, dalam arti sudah cukup umur. Nah, baru kita rawat supaya dia tidak kaget air. Nah, untuk tidak kaget air sama juga seperti kita mengeren ikan. Jadi beli dari daerah-daerah, misalnya daerah-daerah yang kadar air tinggi, kadar garam tinggi, usahakan kita buat karantina. Ya, contoh semacam ini juga sama. Anda beli ikan, ya kan? Ini contoh ikan saya beli di Jakarta Utara. Ini saya kena air Jakarta Timur lemas begini. Nah, bagaimana kita dia biar tidak lemas, ya kan? Dia ketemu air di sini lemas. Nah, selalu kasih garam. Ini ada garam, ya, kasih garam, sama kasih garam, dikasih ketapang, secukupnya aja. Setelah itu ikan kita diamkan di suatu tempat yang mana ya, tempat macam ini ya, kita rem di sini ya, kita rem di sini supaya kita tahu kita beli nih. Ini kan kita beli dari Jakarta Utara, kita buat tandain berapa ekor, 5 ekor. Taruh. Setiap hari